Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri, kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami dapat lagi berjumpa dan kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, sekalipun kami berada di tempat kami masing-masing. Kiranya Roh Tuhan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Keluaran pasal 32 ayat 31 dan 32 yang berbunyi demikian. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Musa sudah lama mengerjakan banyak hal untuk kebaikan bangsa Israel. Tetapi ketika ia sedang mengerjakan itu, bangsa Israel menghancurkannya. Yaitu dengan cara mereka membuat anak lembu emas dan kemudian menyembah anak lembu emas itu bagaikan Tuhan yang menyertai mereka, yang memeliharakan mereka. Dan itu membuat Musa sangat marah. Karena apa? Karena Musa telah bekerja keras. Dari Musa menghadap Firaun, lalu meminta izin Firaun agar Firaun mengizinkan mereka pergi untuk menyembah Tuhan. Lalu Musa membawa bangsa Israel, bangsa yang banyak ini, untuk pergi dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan untuk itu Musa harus berhadapan dengan Firaun dan pasukannya. Lalu kemudian mereka berhasil keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Lalu dalam perjalanan itu Musa hanya meninggalkan mereka sebentar saja, 40 hari. Dan ketika 40 hari Musa meninggalkan mereka, itu Musa tidak pergi untuk bermain-main atau berekreasi. Tetapi Musa pergi berjumpa dengan Allah atas permintaan Allah sendiri. Dan ketika Musa 40 hari berjumpa dengan Allah, itu Musa bekerja keras. Karena Allah menurunkan semua peraturan-peraturan, wejangan-wejangan, perintah-perintah Allah untuk Musa sampaikan kepada umat, termasuk 10 hukum yang dituliskan dalam 2 loh batu. Dan ketika Musa sedang bekerja keras, apa yang dikerjakan oleh umat Bapak Ibu? Ternyata mereka membuat anak lembu emas, lalu mereka menyembah anak lembu emas ini bagaikan Tuhan mereka. Sehingga ketika Musa turun dari gunung dan di tangannya itu membawa 2 loh batu, dan dia mendapati umat Israel ini sedang berpesta pora dan menyembah anak lembu emas, Musa menjadi sungguh sangat amat marah. Tindakan mereka itu sangat mengecewakan. Tindakan mereka itu sangat membuat Musa marah sekali. Sehingga Musa melemparkan 2 loh batu itu sampai pecah. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kenapa sampai Musa bertindak sedemikian rupa? 40 hari dia bersama Tuhan. Lalu Tuhan menuliskan 2 loh batu itu untuk dia sampaikan kepada umat. Tapi kemudian dia lemparkan karena dia begitu marah dengan tindakan umat yang meremehkan Tuhan. Bapak Ibu, bagi Musa, iman kepada Tuhan Allah itu tidak bisa dipermainkan. Bagi Musa kita tidak bisa bermain-main iman kepada Tuhan. Bagi Musa kesetiaan kepada Tuhan itu adalah hal yang serius. Kita tidak bisa mencela-mencela terhadap Tuhan. Ini sikap ketegasan Musa. Bapak Ibu, itu sebabnya Musa sangat marah dan dia melemparkan 2 loh batu itu sampai pecah. Di sini ketika Musa bersikap sangat marah dan melemparkan 2 loh batu, menunjukkan ketegasan sikap Musa sebagai seorang pemimpin yang tidak boleh main-main. Dan dia mengajarkan kepada umat yang dia pimpin juga bahwa tidak boleh main-main terhadap Tuhan. Namun Bapak Ibu, sebesar marahnya Musa seperti itu sekalipun, ternyata firman Tuhan mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa Musa yang dalam kondisi marah itu kembali kepada Tuhan. Lalu di hadapan Tuhan dia memang akui secara jujur bahwa umat telah melakukan dosa besar. Tetapi bersamaan dengan itu juga Musa meminta agar Tuhan mengampuni mereka. Dan kalau Tuhan tidak mengampuni mereka, Musa mempertaruhkan dirinya. Ia mengatakan, silakan Tuhan hapus nama dia dari buku yang ada di Tuhan itu. Yang buku yang ada namanya di Tuhan itu dihapuskan saja.
Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan Musa yang memiliki hati yang begitu lembut. Hati yang begitu lembut itu artinya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dari mana Musa memiliki hati yang begitu lembut, hati yang penuh belas kasihan? Berasal dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan yang Musa sembah itu adalah Tuhan yang berhati sangat lembut, berhati sangat penuh dengan belas kasihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sejak awal Tuhan tidak langsung membinasakan kita ketika kita berdosa. Tetapi Ia senantiasa memberikan kesempatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang lembut hati dan berbelas kasihan ini mewujud di dalam kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Yang datang hadir di dunia ini bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkannya melalui pengorbanan dirinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya kehidupanlah yang diperoleh oleh manusia dan dunia ini. Jadi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu memperjuangkan kehidupan. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bukankah seharusnya kita juga demikian, meniru Tuhan Allah kita? Tuhan Allah kita adalah Allah yang memiliki kelembutan hati. Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Oleh sebab itu Dia memperjuangkan kehidupan dengan cara memberikan kesempatan kepada kita supaya kita memperbaiki kehidupan kita, perilaku kita. Jadi Tuhan Allah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelembutan. Dan Musa ini juga adalah pemimpin yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan belas kasihan. Kita umat Allah mestinya juga seperti itu. Penuh dengan kelembutan, penuh dengan belas kasihan. Sehingga Bapak Ibu apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang memberikan kesempatan untuk kehidupan boleh terjadi di dalam dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, sebagaimana Engkau yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan belas kasihan, kiranya demikian juga kami umat-Mu yang hidup saat ini. Berikan kelembutan hati, berikan juga belas kasih sayang di dalam diri kami ini. Supaya melalui hal itu, kami ini dapat memperjuangkan hal-hal baik di dalam kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.